Nama gue Fahri, nama panjang gue Alfato Fahri Azrul. Saat ini gue menjadi mahasiswa manajemen Universitas Padjadjaran semester 5. Kesibukan gue saat ini adalah menjabat sebagai Ketua Himpunan Manajemen periode 2023-2024. Sibuk juga menjadi mahasiswa, kemudian sibuk menggapai cita-cita kali ya. Kalau di sini pertanyaannya seberapa penting ya organisasi? Organisasi itu bakal jadi penting ketika maknanya tersebut diberikan oleh anggota dari organisasi itu nih. Jadi organisasi itu bisa penting dan gak penting tergantung bagaimana anggota tersebut memberikan makna ke organisasi tersebut. Contoh misalkan organisasi tersebut berfokus pada bakti sosial. Ketika yang dibaktikan itu merasa itu tidak penting, maka organisasinya bakalan jadi gak penting. Sama kayak Hima. Hima itu akan menjadi penting ketika anggota-anggotanya itu masih membutuhkan suatu wadah yang menyatukan seluruh mahasiswa. Kayak gitu kira-kira. Seberapa penting organisasi adalah seberapa penting dan seberapa ingin anggota dari organisasi tersebut memberikan makna terhadap organisasi yang diikuti. Awal mula gabung ke himpunan, gue pertamanya itu nyoba buat daftar staf magang. Ini lucu karena gue mencoba mendaftar di divisi Forming of Cadres pada saat itu. Waktu daftar staf magang, gue ketolak. Dan semester 1 itu gue kosong, gue tidak mengikuti organisasi apapun. Dan di semester 2-nya gue ikut rekrutmen staff Hima Manajemen 2022 dengan divisi yang sama. Tidak kepikiran sama sekali untuk masuk jadi ketua himpunan, jadi Chief Executive Officer. Tapi di semester 3 mencoba untuk mempersiapkan diri serta mendaftar jadi Chief Executive Officer dan alhamdulillah keterima. Dipilih lah istilahnya. Alasan gue gabung ke himpunan simple. Gue awalnya cuma pengen mencari pengalaman di kuliah aja. Gue cuma pengen tahu bedanya organisasi di kuliah sama di sekolah. Karena di SMA itu gue sempat jadi kepala divisi dan gue sangat merasakan perbedaan yang besar ketika menjalankan acara antara di kuliah sama di SMA. Makanya gue pengen cari tahu lebih, apalagi sih beda-bedanya. Tapi di semester 3, alasan gue untuk masuk himpunan itu berubah. Dari yang pengen mencari pengalaman organisasi, jadi ke orang yang ngerasa rumahnya atau himanya itu punya kebobrokannya sendiri yang pengen gue beresin. Gitu. Latar belakang gue menjadi kahim, gue staff Forming of Cadres, kayak yang tadi dibilang, kepala divisi di OSIS, kemudian gue sempat ikut beberapa kepanitiaan, tapi memang gue selalu fokus kepada dua hal, kaderisasi dan juga eventual. Dua hal itulah yang paling gue gelutin dan dua hal itu yang paling gue kuasain. Makanya fokus tahun ini itu lebih ke regenerasi dan internal. Gue juga dulunya paskibra yang membuat gue cukup paham mengenai pengukuhan, kemudian cukup paham mengenai penyaringan makna karena diajarin di paskib. Basis gue itu di finance juga, jadi tahun ini perencanaan keuangannya lumayan cukup oke. Inovasi yang gue berikan pada himpunan manajemen tahun ini. Hima Manajemen tahun ini itu lumayan cukup banyak inovasinya tapi dalam segi internal. Kenapa segi internal? Karena visi yang gue bawakan atau tagline pertama yang gue bawakan adalah renovasi pondasi. Yang berarti perlunya ada perubahan dan perombakan ulang dari pondasinya itu sendiri. Karena adanya hipotesis bahwa terdapat degradasi dari Hima Manajemen. Makanya pondasinya itu perlu diubah untuk menyesuaikan juga sama zaman yang ada. Misi gua juga itu berkepanjangan. Jadi karena misi yang berkepanjangan, 1 tahun itu gak bakal cukup.
inovasi apa aja sih yang udah gue bawakan? Yang pertama, perubahan dari rekrutmen dan juga bidding week. Awalnya bidding week itu dilakukan secara terpisah per proker, tapi untuk tahun ini bidding week itu disatukan ke dalam satu program kerjanya Human Capital Management, yaitu bidding week 2023 yang berisikan proker-proker besar atau project-project besar yang ada di Hima Management. Kayak apa aja sih? Ada Elmen, kemudian McFest, dan juga Reborn. Kemudian inovasi yang gue berikan juga adalah perekrutan, di mana Human Capital Management bisa mencari staff terlebih dahulu sebelum divisi-divisi lainnya di himpunan di awal kepengurusan. Karena seperti yang kita tahu, HCM itu punya fungsi procurement, yang mana dia bertugas untuk melakukan rekrutmen terhadap divisi lain yang membutuhkan staff. Kayak gitu. Kemudian inovasi yang lain adalah pengencangan dari atau peningkatan efektivitas dari Hima Visit. Nah, mungkin teman-teman bisa cek-cek lagi proker kita di Instagram atau di TikTok atau di sosial media kita yang lain. Kita udah sempat Hima Visit ke Jogja. Dan juga kita sempat kedatangan dari Universitas Sudirman tahun ini. Kemudian inovasi yang lain adalah penggabungan dua proker besar, yaitu Elmen dan juga manajemen home concert. Yang mana kedua prokernya sebenarnya punya tujuan yang sama, makanya digabung. Kemudian inovasi yang lain adalah perbaikan internal. Nah, mungkin teman-teman sadar kalau Hima Manajemen itu punya struktur korporat, tapi nggak punya peraturan korporat. Contohnya apa? Contohnya cuti. Tahun ini kita punya sistem cuti. Jadi pengurus yang ngerasa capek, ngerasa demot, dan pengen banget nggak ngurusin kerjaan Hima dulu buat beberapa saat, ada sistem cutinya yang bisa diurus. Maksimal berapa? Maksimal 12 hari. Itu kita benchmark dari Coca-Cola Amatil. Kebetulan kakak gue kerja di sana dan dia kerja di bagian human resourcing juga. Jadi gue bisa sedikit banyak ngambil peraturan-peraturan yang gue referensikan dari situ. Lalu adanya proker homecoming. Nah, teman-teman mungkin penasaran sama alumni-alumni kita. Tapi teman-teman tuh selalu ngerasa, kenapa tiap kali alumni datang itu bawanya seminar? Homecoming ini adalah acara nongkrong, tapi nongkrongnya bareng alumni. Jadi di situ teman-teman bisa kenalan sama banyak alumni. Mungkin teman-teman yang minat jadi dosen, minat S2, minat kerja bikin startup, minat bisnis, minat kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, itu boleh banget langsung datang homecoming tahun depan tapi kayaknya. Gitu. Lalu dari divisi-divisi lain itu ada MLC offline. Kayak nanti teman-teman bakal jalanin juga karena sistemnya udah dibuat dan diterapkan. Kemudian adanya rancangan grade day. Jadi grade day sekarang udah punya SOP seperti apa seharusnya grade day itu berlaku dan apa aja yang harus dilakuin di grade day. Jadi teman-teman kalau misalkan datang grade day udah nggak perlu bingung harus ngapain karena tugas-tugasnya udah ada gitu. Yang lain adalah Yume. Yume itu sempat mati di 2022 tapi tahun ini udah ada. Pernah nggak sih kita bingung kalau misalkan masuk manajemennya itu punya skala prioritas yang besar karena dia banyak join sana sini, tapi kadang kalau stres tuh nggak punya tempat cerita. Yume hadir untuk menemani kalian, dengerin cerita kalian, agar kalian istilahnya bisa venting, bisa marah-marah di situ, bisa curhat, bisa mencurahkan isi hati yang kalian rasakan, mencurahkan perasaan-perasaan yang kalian rasakan, tanpa harus kalian khawatir hal itu bakal bocor ke siapapun. Karena Yume punya perjanjian untuk tidak membocorkan apapun yang ada di chatnya, gitu. Oke, lanjutnya kendala. Kendala yang paling sering dialamin. Namanya kita organisasi yang kerjanya profesional tapi masih menganut sistem kekeluargaan, ada hal-hal dan pendekatan-pendekatan yang harus diubah nih. Karena tiap-tiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk dideketin. Contohnya mungkin ada orang-orang yang lebih suka dideketinnya itu dengan cara dikerasin, atau ada orang yang gak bisa dikerasin. Nah itu beda-beda tuh. Makanya itu bakal jadi kendala untuk seorang CEO dan juga board of director serta board of manager ketika kita menemukan orang-orang yang berbeda. Maka kita harus mengubah approach kita tergantung orang-orangnya. Dan kita harus ngafalin nih approach-nya. Itu works atau belum, udah pas atau belum gitu.
Kemudian kendala yang lain adalah mungkin di padatnya jadwal dan juga mepetnya tanggal, karena tahun ini itu kita telat dilantik lah sama fakultas istilahnya. Jadi di awal itu lumayan ngejar timeline banget nih, dan juga proker-prokernya jadi lebih padat ke termin 2 atau semester berikutnya di kepengurusan. Kemudian kendala-kendala yang lain itu seperti bentrok sama jadwal, karena jadwalnya berbeda nih antara mahasiswa semester 5, semester 3, semester 1 itu beda-beda kan. Nah itu bentrok tuh jadwalnya. Jadi kalau mau rapat, kalau mau ada acara, kalau mau ada technical meeting, mau ada gladi, itu bentrok. Hal-hal lain yang jadi kendala adalah sulitnya kita nyesuaiin waktu dan sulitnya kita nurunin dana. Dana tuh kayaknya jadi problem organisasi semuanya sih. Tapi dana itu akan menjadi sulit karena kita prokernya banyak. Tapi kita agak susah untuk masukin sponsor ke acara-acara internal. Paling kayak gitu kalau kendala-kendalanya. Kemudian ada goals menjadi kahim, dan apakah sudah terpenuhi? Goals gue menjadi kahim itu cuma 2, fokus sama internal sama fokus sama alumni. Kenapa yang difokusin tahun ini internal dan alumni kalau kita pengen renovasi pondasi? Coba deh kita lihat pondasi Hima Manajemen itu apa sih? Pondasi Hima Manajemen itu ya stakeholdernya, teman-teman Kema Manajemen, program studi, mungkin dari tim program studi ya kayak Ibu Aodezus Mutamuizu, kemudian dan timnya. Kemudian ada juga dari eksternal, pihak-pihak eksternal yang kerjasama nih sama kita. Contohnya kayak Heiho. Nah, ini mungkin masuk ke bahasan Heiho dan inovasi. Kalian kalau misalkan mau nongkrongnya di Heiho. Terus bilang atas nama Hima Manajemen. Gitu, karena kita udah kerjasama sama Heiho. Nah, balik lagi ke topik sebelumnya. Goals saat menjadi kahim itu kan ada 2, yaitu internal dan alumni. Stakeholder Hima Manajemen itu ada program studi, Kema Manajemen, alumni, pengurus, dan juga eksternal. Jadi ada 5 stakeholdernya. Tapi kita nggak bisa fokusin semua nih. Jadi pelan-pelan. Kita mulai dari internalnya dulu, kita bagusin di internalnya yaitu pengurus Hima Manajemen dan juga alumni. Kenapa fokusnya di alumni? Karena alumni ini banyak banget kontribusinya, tapi datanya itu susah banget ditemuin. Ini bakal ngebantu banget buat teman-teman yang nanti mau magang, teman-teman mau cari sponsor buat acara, kemudian teman-teman nanti mau cari kerja, mau jadi dosen, apapun itu, kita bisa tanya-tanya sama alumni. Atau mungkin kita bisa bilang jalur orang dalam. Enggak lah, mungkin jalur orang dalam itu nggak masuk ketika kalian juga punya skill yang mumpuni nggak sih? Jadi, cara membagi waktu gue di Hima, karena sebenarnya gue nggak banyak ikut rapat. Ini jujur ya guys. Jadi gue itu nggak ikut rapat langsung sama setiap divisi. Karena ikut rapat langsung sama setiap divisi itu biasanya board of directornya. Kalau gue biasanya hadir ketika divisi tersebut melaksanakan rapat departemen. Kemudian ada rapat board of manager dan board of director atau rapat bombot. Kemudian rapat-rapat internal lain seperti rapat-rapat tentang acara, rapat tentang proker yang mau dijalankan. Kemudian rapat board of director yang pastinya gue selalu hadir. Karena kalau gue nggak hadir nggak terlaksana rapat board of directornya. Gitu. Cara membagi waktunya adalah yang pertama, kalian harus pastiin semua jadwal tersebut udah masuk Google Calendar. Kalau gue biasanya pakai kalender buat nentuin jadwal-jadwalnya. Kayak contoh acara hari ini itu ada di jam 3 kan. Nah ini kita syuting jam 3. Oke, acara hari ini tuh ada di jam 3. Dan itu masuk ke Google Calendar. Dan acara-acara apapun ke depannya, kalian masukin aja ke Google Calendar. Jadi ketika kalian mau rapat, mau kerja kelompok, mau ada tugas, itu kalian udah tahu deadline-nya kapan dan kapan kalian harus ngelaksanain. Oke lanjut. Skala prioritas. Skala prioritas gua, kita kesampingkan agama. Karena pasti buat gua Tuhan nomor 1 dong. Kita sebagai manusia, kita punya Tuhan, maka Tuhan pasti paling di atas. Oke. Jadi agama bukan gak masuk prioritas gua, tapi udah pasti prioritas nomor 1. Nah, prioritas pertama gua adalah tentunya buat sekarang itu pengembangan diri.
fokus utama gue adalah pengembangan diri. Jadi gue selalu ngelakuin hal-hal yang dalam tanda kutip itu bisa mengembangkan diri gue secara langsung dan tidak langsung. Karena pengembangan diri itu bisa kalian rasakan langsung dan tidak langsung. Contohnya apa? Misalkan kalian nge-gym, kan gak mungkin kalian besok punya otot. Gak mungkin kalian six pack dong besok. Gitu. Nah, lanjut. Skala prioritas kedua gue adalah kuliah dan keluarga. Gue bukan orang yang sering banget homesick, tapi kita namanya punya orang tua, kita namanya punya keluarga, pasti terkadang ada rasa kangen gak sih? Gitu. Makanya prioritas kedua gue itu adalah keluarga dan kuliah. Karena gue itu kuliah bukan cuma buat diri gue sendiri, tapi buat keluarga gue juga. Kemudian prioritas ketiga gue itu adalah hima tentunya. Kenapa hima masuk prioritas gue di nomor 3? Karena sekarang gue menjabat sebagai Chief Executive Officer. Ketika lo menjabat dengan posisi tertinggi, lo harus mengesampingkan hal-hal lain nih, kayak misalkan banyakin main sana sini atau banyakin hal-hal lain. Tentu lo boleh punya kesibukan lain, tapi kita harus tahu karena kita pimpinan tertinggi, kita harus prioritasin hal tersebut menjadi skala prioritas utama, kayak gitu. Dan hal di bawah prioritas tersebut adalah hobi dan passion. Kenapa hobi dan passion gue jadi hal di bawah hima? Karena hobi gue sekarang adalah ngulik, dalam tanda kutip. Gue itu sangat suka ketika gue belajar sesuatu, gue suka ngulik informasi lebih dalam tentang hal tersebut. Ekspektasi gue ketika mau menjadi ketua itu, gue mikirnya kalau gue jadi ketua itu gue nggak bakal punya waktu buat main yang lain gitu. Gue nggak punya waktu buat nongkrong, gue nggak punya waktu buat main game. Karena jujur gue player Mobile Legends, rank gue mythic. Kalau mau buy one silakan. Gue pikir gue nggak punya waktu nih buat main ML atau misalkan gue nongkrong sama teman-teman gue atau misalkan gue nggak punya waktu lagi buat belajar atau buat kuliah. Ternyata enggak. Ternyata gue punya banyak waktu buat ngelakuin hal tersebut. Dan gue masih punya banyak waktu buat istirahat juga. Jadi sebenarnya tidak ada namanya kita tuh terlalu sibuk. Adanya itu kita terlalu lupa dan kita agak susah ngebagi dan ngebalancing mana yang harus diprioritasin sekarang dan mana yang diprioritasin nanti. Karena lanjut, pesan gue terhadap calon ketua himpunan selanjutnya. Buat calon CEO tahun depan, jangan takut, jangan risau, jangan pernah ragu buat ngambil langkah. Dan jangan pernah ragu buat mulai. Karena kalau bukan kalian yang mulai, siapa lagi? Kalau bukan kalian yang ngambil langkahnya, gak ada orang lain yang bakal mulai. Kata dua kata buat yang udah nonton. Oke. Akhir kata, gue mengucapkan terima kasih pertama untuk Psikotek Media karena adanya PK di hari itu sendiri. Kemudian harapan gue adalah tim manajemen bisa berbenah dan segera bagi lagi ke goal eranya. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang gue juga minta maaf. Kalau misalkan teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, gue akan sama kalian aja. Feel free untuk kontak gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.